intinya kan mempercepat pembangunan di Kepulauan Nias. Kita lihat memang potensi alamnya luar biasa, potensi wisata budaya, potensi kelautan, wisata laut juga. Keinginan masyarakat Kepulauan Nias terkait dengan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias sejauh ini apakah sudah layak, dan kemungkinan kebijakan Kemendagri untuk Provinsi Kepulauan Nias apa yang akan dilakukan Pak Menteri? Saya diundang oleh forum kepala daerah dan tokoh masyarakat yang datang ke Kemendagri beberapa waktu yang lalu, menyampaikan salah satunya adalah adanya pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Sebagai Mendagri, saya sudah menyampaikan bahwa ini aspirasi tetap kita akan tampung. Kemudian saya diundang untuk hadir langsung ke Kepulauan Nias. Maka saya penuhi hari ini, hadir untuk melihat langsung keadaan Kepulauan Nias, berdiskusi dengan para tokoh-tokoh masyarakat, para kepala daerah, wali kota dan 4 bupati, juga dengan DPRD, tokoh agama dan lain-lain. Saya menangkap aspirasi yang ada. Aspirasi ini bagi saya nanti akan tetap akan kita dalami, ya. Kita tahu juga bahwa sekarang ini kan lagi ada moratorium, kemudian juga ada beberapa daerah lain juga menyampaikan aspirasi, sehingga ke depan yang paling utama saya kira bagaimana mempercepat pembangunan, intinya kan mempercepat pembangunan di Kepulauan Nias. Kita lihat memang potensi alamnya luar biasa, potensi wisata budaya, potensi kelautan, wisata laut juga luar biasa, perikanan ya. Sebetulnya banyak yang bisa dikembangkan. Nah, ini memerlukan tangan bukan hanya di daerah, juga tangan dari pemerintah provinsi dan juga tangan dari pemerintah pusat. Untuk itulah nanti saya akan kembali bawa aspirasi ini. Tentu sebagai Mendagri saya tidak bisa mengambil keputusan, ya. Tapi saya menyerap aspirasi dan melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan kemudian setelah itu saya akan mendiskusikan di Jakarta sambil berupaya bagaimana untuk mendorong percepatan pembangunan, termasuk berdiskusi dengan teman-teman di kabinet kementerian yang lain, Menteri Pariwisata, Menteri PUPera, Menteri Perhubungan masalah bandara, kemudian pelabuhan untuk perhubungan ya, kemudian Menteri Kelautan untuk potensi perikanan, pertanian, potensi perkebunan yang ada di tempat ini. Banyak sekali yang bisa dikembangkan saya kira. Sampai itu juga Menteri Pendidikan Kebudayaan, Mendikbud, saya akan sampaikan juga bagaimana untuk mempercepat kualitas pendidikan masyarakat yang ada di sini, termasuk baik formal maupun yang informal Kementerian Tenaga Kerja. Saya akan sampaikan semua, saya akan membuat laporan mengenai ini, dan ya mudah-mudahan nanti segera akan kita respon. Ya, terkait dengan pembentukan provinsi, kenapa Provinsi Kepulauan sini tidak disamakan dengan pembentukan provinsi Papua Selatan yang sama-sama juga merupakan daerah aspirasi? Di Papua pun masih aspirasi. Belum ada penetapan apapun. Jadi semua kita menampung aspirasi, tergantung nanti masalah keuangan negara dan lain, banyak pihak yang perlu kita diskusikan. Ya, satu lagi Pak Menteri, terkait dengan arahan Presiden terkait dengan pengembangan inovasi dan investasi di daerah. Ini masih banyak juga atau adanya konflik aset yang ada di Kabupaten Nias dengan Kota Gunung Sitoli, di mana kewajiban pemekaran Kabupaten Nias sebagai induk dan Kota Gunung Sitoli sebagai kota pemekaran, yang sampai saat ini juga menghambat iklim investasi dan inovasi di daerah itu terhambat sampai saat ini. Apa kira-kira yang saya sudah paham juga mengenai itu, saya pelajari. Kita upayakan upaya solusi yang melalui dengan cara-cara soft ya, negosiasi. Kita harapkan adanya kekompakan, soliditas, tidak ego sektoral antara para kepala daerah dan perangkatnya. Jadi pemekaran ini kita harapkan ada aset-aset yang ada ini sebaiknya didiskusikan. Mana yang bisa menjadi aset dari kabupaten, mana yang menjadi kota. Kalau mungkin tidak bisa diselesaikan dengan cara
mediasi langsung antar kabupaten dan kota. Dari provinsi perlu ada tim yang untuk bisa menjadi mediator, ya. Bila perlu juga nanti dari Kemendagri akan menjadi mediator. Saya pikir itu. Ya, kebijakan Kemendagri mungkin. Oke, udah saya kira.